Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Indriani dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah globalisasi yang merupakan tugas sosiologi saya. Bagaimana sih proses terjadinya globalisasi? Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa proses terjadinya globalisasi terjadi pada abad ke-20. Namun sebenarnya proses interaksi antar bangsa ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu loh. Proses terjadinya globalisasi ini melalui 4 tahap. Tahap pertama yaitu perdagangan bangsa Tiongkok dan bangsa India. Tahap kedua yaitu perdagangan pedagang muslim. Tahap ketiga yaitu perkembangan teknologi dan industri. Dan tahap keempat yaitu era pasar bebas. Sekarang kita memasuki tahap yang pertama yaitu perdagangan bangsa Tiongkok dan bangsa India. Kalau ditelusuri, sebenarnya kemunculan awal globalisasi ini sudah ada sejak manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, yaitu sekitar tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, para pedagang Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Dari perdagangan antar negara inilah tercipta hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan inilah yang menjadi penggerak utama perdagangan global yang membawa pengaruh globalisasi hingga saat ini. Tanpa adanya perdagangan internasional, negara-negara yang ada di dunia mungkin hanya bisa bergantung pada sumber daya dan produksi masing-masing yang sangat terbatas. Oke, lanjut. Sekarang kita memasuki tahapan yang kedua, yaitu perdagangan pedagang muslim. Proses terjadinya globalisasi selanjutnya bermula dari perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang muslim ke negara-negara di Asia dan Afrika. Para pedagang muslim itu mengunjungi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa, hingga Indonesia. Selain berdagang, orang-orang muslim ini juga menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ajaran agama Islam, arsitektur Islam, nilai sosial, hingga budaya Arab. Karena pada saat itu, peradaban muslim jauh lebih maju dan berkembang daripada peradaban bangsa Eropa. Tahap ketiga yaitu perkembangan industri dan teknologi. Ternyata bukan cuma Tiongkok, India, dan orang-orang muslim Arab saja yang berdagang menelusuri negara-negara lain. Ada juga eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang terjadinya revolusi industri. Eksplorasi besar-besaran ini didukung oleh revolusi industri yang membuat negara-negara di dunia jadi saling terhubung, yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Sebelum ditemukannya mesin uap, transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih mengandalkan tenaga angin. Namun ternyata transportasi laut tersebut tidak bisa sepenuhnya mengandalkan tenaga angin karena bisa jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Makanya, semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah, kapal laut akhirnya dapat berlayar selama 24 jam penuh tanpa menggunakan tenaga angin lagi. Penemuan mesin uap membuat bangsa Eropa lebih mudah mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dengan waktu yang singkat. Oke, lanjut ke materi dimulainya penjajahan antar negara. Kemudahan transportasi ini membuat negara-negara di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika dan Asia, yang pada akhirnya membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dan pertukaran budaya di dunia, tak terkecuali di negara kita. Contohnya, akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang di Indonesia, kamu bisa merasakan sistem pendidikan dan tata wilayah hingga sekarang. Belanda memperkenalkan kepada kita sistem pendidikan seperti SD, SMP, SMA, sementara Jepang memperkenalkan kita pada struktur masyarakat seperti rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW. Gak cuma itu, bahasa Indonesia juga banyak menyerap kata-kata dari bahasa Jepang dan bahasa Belanda. Dari bahasa Belanda, kita mengenal kata revolusi, adopsi, apel, bagasi, baterai, dan lain sebagainya. Sementara dari bahasa Jepang, kita mengenal kata emoji, karaoke, samurai, tsunami, dan lain sebagainya.
Nah, sekarang kita memasuki tahap yang keempat, yaitu era pasar bebas. Proses terjadinya globalisasi selanjutnya terus berjalan berkat perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua yang selesai pada tahun 1945. Internet yang semula hanya digunakan untuk kepentingan militer Amerika Serikat pada tahun 1960-an akhirnya berkembang pesat. Sekarang kita lanjutkan ke materi kemajuan di bidang teknologi. Buktinya, hingga pada awal tahun 2000-an mulai muncul miliaran situs di internet. Komputer juga semakin lama semakin berkembang sampai ditemukan inovasi baru berupa laptop. Laptop pertama ini ditemukan pada tahun 1975 dan terus berkembang hingga sekarang dapat ditemui berbagai macam laptop yang dijual di pasaran. Selain itu, teknologi komunikasi berupa telepon dan handphone juga semakin berkembang. Telepon sebenarnya sudah ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, tapi perkembangannya terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 1973 Martin Cooper menemukan inovasi baru dalam bidang teknologi yaitu handphone. Tujuan Cooper menciptakan handphone adalah sebagai alat komunikasi yang praktis dan mudah dibawa-bawa atau fleksibel untuk berpergian. Lanjut ke materi kemajuan di bidang transportasi. Transportasi juga mendorong terjadinya globalisasi yang benar-benar mengubah dunia. Pesawat yang tadinya hanya digunakan untuk kepentingan militer, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pesawat akhirnya digunakan untuk kepentingan komersial, untuk orang-orang berpergian ke kota lain atau ke negara lain. Itulah penjelasan mengenai sejarah globalisasi. Salah hilaf mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.